Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi saya dari dosen pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan untuk hari ini atau penyampaian materi, saya memohon maaf karena minggu kemarin saya tidak bisa hadir dalam perkuliahan ya karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan teman-teman, untuk mengganti minggu kemarin, pada hari ini nanti akan saya dobelkan materi dari saya. Yang pertama ada pembahasan terkait kemampuan tujuan analisa dan kemajuan pada pembelajaran pendidikan jasmani dan asesmen dalam penilaian. Nah, evaluasi sedikit karena pada awal kemarin atau awal sebelumnya saya memberikan materi desain pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa silakan membuat video. Akan tetapi materi pada analisa dan kemampuan tujuan analisa dan kemajuan pada pembelajaran pendidikan jasmani ini saya cari tidak ada, baik itu di kelas 3D dan 3E. Nah, ini tidak ada, jadi saya menandai bahwa kelompok di materi ini kelompok kosong. Nah, kemudian nanti dievaluasi yang saya temukan hanya ada pada kelas 3D. Kelompoknya siapa saya juga lupa, bentar saya lihat dulu. Kelompoknya 3D itu milik Teguh Budi ya, itu saya ya, ini asesmen ya, penilaian. Teguh Budi, Bagas Aji, dan Sugiarto. Nah, terima kasih Mas Teguh, Mas Bagas, Mas Sugiarto yang telah mengumpulkan tugas. Nah, nanti kita akan cek lagi tugasnya. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum saya memulai materi hari ini, perkenankan saya akan bentar. Saya minta respon dari teman-teman. Sebenarnya yang tadi saya masih melihat kuesioner saya. Nah, kalau masalah.
Oke, mohon maaf teman-teman, saya minta tolong pada teman-teman sekalian untuk nanti bisa mengisi kuesioner saya, ya. Sebenarnya tujuan kuesioner ini adalah sebagai apa ya, kepingintahuan saya, atau sebenarnya bagaimana keadaan teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian pada saat ini. Nah, ini. Nah, silakan teman-teman untuk mengakses link ini. Link ini adalah merupakan link yang saya ingin bertanya terkait kesehatan teman-teman sekalian dan apa namanya, apakah teman-teman sekalian sudah mendapatkan vaksin? Nah, penting sekali bagi teman-teman sekalian bahwa di sini saya bertujuan untuk apa namanya, ingin mengedukasi teman-teman sekalian agar edukasi saya ini dapat sekiranya kurang lebih dapat menurunkan kasus COVID-19. Nah, silakan diisi saja. Nanti teman-teman saya bisa melihat keadaan teman-teman apakah sebenarnya bagaimanakah keadaan teman-teman sekalian semua. Nah, pertanyaannya mungkin ya seputar bagaimana kesehatan kalian, apakah sudah terkena COVID, kemudian apakah bagaimana vaksin, dan teman-teman pasti sudah punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di situ silahkan di screenshot. Teman-teman punya profil itu di screenshot ya. Di profil itu biasanya diisikan pernah vaksin berapa, vaksin berapa. Nah, ini silahkan sukarela. Tapi saya mohon untuk teman-teman mengisi. Nah, teman-teman, pengisian terkait vaksin kemarin, misalkan belum ada yang vaksin, saya di sini tujuannya adalah untuk mengedukasi sekali lagi bahwa penting untuk melakukan vaksin. Karena apa? Bukannya saya apa namanya yang beredar sekarang ini mungkin Pak Bari antek vaksin atau apa enggak seperti itu. Tapi pentingnya vaksin bagi kita semua, ya, bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya baru saja mendengar ada di daerah mana ya? Di daerah Gorjoyoboyo kalau nggak salah ya. Minggu-minggu ini, bulan 11-belasan bulan November tahun 2021 ini akan diselenggarakan apa namanya vaksin kalau nggak salah. Tadi saya mendengarkan di radio. Nah, bisa kalian ikut atau mencari informasi untuk mengikuti vaksin tersebut. Nah, misalkan belum vaksin atau tidak tahu mau vaksin kemana, nah itu bisa menjadi solusi. Nah, karena saya melihat banyak sekali teman-teman di mahasiswa, di sekolah ini masih kebingungan masalah vaksin. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman sekalian mendapatkan dosis entah itu pertama ataupun dosis kedua. Nah, biasanya kalau dosis kedua itu sesuai dengan rujukan yang pertama. Pertama suntik di mana, yang kedua harus sesuai dengan apa namanya suntik atau suntik itu berasal biar untuk bisa melakukan tracing atau bisa melakukan pengamatan hasilnya. Maaf. Oke, sudah. Oke, itu. Oke, kita akan mulai. Terus sebelumnya ada gambar-gambar komik Marvel. Kenapa saya pakai komik Marvel? Itu saja, teman-teman. Bahwa lagi ada film Marvel nih. Film yang apa ya? Yang bagus sekali, bisa untuk referensi
teman-teman sekalian untuk apa ya, mencari hiburan, karena baru saja bioskop sudah dibuka. Nah, sudah dibuka, kita bisa refreshing, bisa melihat film ataupun melihat YouTube saya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan memulai materi online kita, desain pembelajaran, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sugito. Oke, langsung saja, karena bagian pertama, yakni mana tadi? Oh, ini. Karena pada pembahasan kemampuan tujuan analisa dan kemajuan pada pembelajaran pendidikan jasmani ini tidak ada yang melakukan presentasi, maka saya yang akan memberikan materi. Oke, saya akan mulai. Belum tampil? Nah, baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita tampilkan di sini adalah kemampuan tujuan analisa dan kemajuan pada pembelajaran pendidikan jasmani. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa dalam suatu pembelajaran, di pembelajaran itu ada yang dinamakan analisa. Analisa ini sebenarnya adalah untuk mengukur proses yang kita berikan itu sudah sesuai atau belum. Nah, teman-teman, pada pendidikan jasmani, ya ini guru pendidikan jasmani, penting sekali melakukan analisa pembelajaran. Nah, analisa ini diharapkan atau diinginkan pada umumnya adalah membuat kemajuan keterampilan yang dimiliki anak didik kita. Contoh, Anda mengajar bola basket. Materi yang Anda ajarkan adalah teknik passing bagian passing bagian passing bawah, ya. Nah, ketika Anda memberikan materi, menyampaikan materi, setelah materi itu berakhir, Anda akan melakukan evaluasi atau menganalisa. Jani, bahasa Jawanya, jani materi yang saya sampaikan itu berhasil atau tidak, atau siswa saya paham atau tidak. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang belajar melalui YouTube atau pembelajaran melalui media pembelajaran yang lain selain YouTube, yang intinya saling berinteraksi atau uninteraksi, maksudnya dalam video ini teman-teman kalau dikatakan interaksi di sini, ya teman-teman dapat melihat videonya, mendengar penyampaiannya, dan mungkin dapat merespon. Respon itu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, atau teman-teman bisa merespon apapun itu, ya terima kasih atau seperti apa di dalam komentar atau di dalam Japri. Nah, akan tetapi pada saat pembelajaran secara langsung, ya pembelajaran secara langsung, ini kita bisa amati. Karena ketika kita menyampaikan, ini hanya sekali. Beda dengan memanfaatkan video seperti ini. Anda bisa rewind, nggak paham ini di rewind. Akan tetapi jika teman-teman melakukan pembelajaran secara langsung atau tetap muka, misalkan ketika guru sudah menjelaskan, kemudian Anda masih bingung, Pak tanya,
Sebenarnya gimana toh Pak ini Pak? Kok tadi saya kok belum jelas, padahal guru sudah menerangkan begitu jauh, tapi Anda masih belum paham atau tidak paham sama sekali. Nah, inilah yang menjadi permasalahan bagi guru-guru, bahwa kita harus sebisa mungkin menganalisa materi yang kita berikan. Kita memberikan materi passing bawah pada bola basket, bola basket. Nah, passing bawah. Kita harus evaluasi dulu bagaimana melakukan pemegangan bola pada teknik passing bawah sebelum melakukan gerakannya. Bagaimana memegang bola, bagaimana posisi kaki, posisi badan, posisi mata, itu sebenarnya haruslah kita evaluasi mulai dari detail per detail. Mulai dari sikap, gerakan, nah itu kita evaluasi semua. Tujuannya kita memberikan materi, oh ternyata setelah saya analisa sudah sesuai, siswa saya sudah paham. Nah, kita kembali lagi di pelajaran tatap muka, kita tidak bisa melakukan rewind, kita hanya sekali melakukan seperti itu. Ketika pembelajaran secara video atau pembelajaran secara unsinkron, nah kita bisa melihat nih, oh ternyata Pak Akbar tadi menjelaskan seperti apa sih? Dibalik lagi di rewind. Bukan rewind ya, tapi diulang apa sih, mungkin di repeat atau seperti apa? Nah, di repeat lagi. Nah, sampai situ baru teman-teman, oh ternyata sudah paham itu seperti ini. Nah, di sini mungkin Pak Akbar nggak bisa marah, Pak, saya mau tanya Pak, tadi maksudnya Pak Akbar seperti ini bagaimana? Kalau misalkan penjelasannya masih tidak terlalu jauh, ya mungkin bisa didengar. Tapi kalau misalkan penjelasannya ini mundur terlalu jauh, nah ini yang biasanya kurang baik, atau mahasiswa atau siswa penjelasan guru ini tidak bisa melakukan pengembalian secara jauh, karena guru ini sudah memiliki step by step atau rundown dalam materinya, pemberian materi. Nah, melakukan analisa ini sebenarnya ada dua. Ada kemajuan, antara lain maksudnya adalah paham, dan ada yang tidak. Nah, analisa itu tujuannya jelas seperti itu. Nah, pada materi kita ini, pendidikan jasmani, yang menitikberatkan pada kemampuan gerak, dan lainnya. Next, saya ibaratkan, misalkan teman-teman itu memperoleh pendidikan jasmani, ya, dulu teman-teman dari TK, atau dari PAUD lah, atau dari grup, kayak gitulah, dari pendidikan usia dini, kemudian di TK, SD, SMP, SMA, teman-teman dulu diajarkan berbagai materi terkait pendidikan jasmani. Materi tersebut intinya adalah seperti yang Anda lihat di tampilan saya ini. Gelas ini berarti adalah gelas, ya, gelas. Nah, atau di belakang adalah otak Anda. Anda ketika pendidikan usia dini sampai sekolah menengah atas diberikan materi penjas, yang tujuannya diberikan materi penjas itu adalah satu, kebugaran jasmani. Ketika mengikuti materi pelajaran PJOK, olahraga, penjas, seluruhnya, Anda tubuhnya menjadi bugar, terampil bergerak. Anda semakin berpikir secara kritis. Nalar Anda main, atau nalar Anda bekerja. Stabilitas emosional Anda dapat terukur atau terkendali, tindakan moral, ya,
moral Anda sesuai dengan moral yang baik atau moral yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Aspek pola hidup yang sehat, mengenal pola hidup yang sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini semua merupakan tujuan dari pendidikan jasmani atau yang Anda peroleh dari pendidikan jasmani. Oke, sampai situ. Nah, teman-teman sekalian, diibaratkan teman-teman kalau beli kopi kopi di warung kan biasa kopi hitam, gula, kasih susu, dah seperti itu. Tapi kalau teman-teman beli minum kopi di outlet kopi, ya, Anda lihat menunya, mungkin menunya apa namanya caramel salted coffee, katakanlah seperti itu. Sebuah gelas plastik, ya, karena biasanya di gelas plastik, diberikan susu, diberikan gula, diberikan apa namanya itu karamel salted dan lainnya, sehingga menjadikan sebuah minuman karamel salted seperti ini, atau karamel salted coffee seperti ini. Nah, di situ ada beberapa komposisi yang diberikan, gulanya sepiro, kemudian karamelnya seberapa, dan coffee-nya seberapa, dan sebagainya. Teman-teman juga seperti itu. Ketika teman-teman akan menjadi individu yang besar, yang saya katakan seperti itu. Kenapa individu yang besar? Karena individu yang besar ini adalah, maksud saya di sini adalah individu yang dewasa, ya, berpikir luas, kemudian memiliki tubuh yang sehat, perilaku yang baik. Nah, ini besar yang saya sebutkan seperti ini. Ada beberapa muatan di situ. Contoh salah satu aja ya, kalau saya jelaskan satu persatu mungkin nanti sampai subuh. Nah, jadi saya contohkan satu persatu saja. Di Penjas, Anda diajarkan untuk memilah-milah makanan. Ya, makanan apa yang harus Anda konsumsi? Efek makanan itu terhadap tubuh seperti apa? Nah, ini semuanya ada ini, aspek pola hidup sehat. Contoh aja pada makanan masih kecil. Kemudian di kuliah misalkan syukur teman-teman bisa mengambil pendidikan jasmani, ya, ataupun olahraga ataupun ilmu olahraga seperti saya dan lain-lainnya. Anda bisa memahami ya apa sih pola hidup sehat. 60% orang jika dikatakan kalau dia obesitas, kalau dia obesitas pasti dia mau diet. Diet itu bagaimana? Diet itu adalah dengan tidak makan. Nah, itu 60% orang yang dikatakan diet itu apa sih? Ya, tidak makan. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah memahami apa sih sebenarnya diet. Ya, dari pola hidup. Pola hidup harus secara aktif. Ya, makan. Bukan berarti diet itu tidak makan. Diet itu makan itu adalah makan yang diatur dan teratur. Diatur apa? Diatur jam-jamnya. Jam berapa saja Anda boleh makan dan tidak boleh makan. Dan teratur. Teratur itu dalam hal apa? Apa yang Anda konsumsi. Pagi sampai malam kalau makanan yang Anda konsumsi itu daging-dagingan, kemudian yang mengandung kolesterol, ini yang menjadikan Anda bertambah kilonya, menambah badan ya, menambah kilonya. Nah,
Di pendidikan jasmani ini sekali lagi, dan sekarang Anda sedang menempuh perkuliahan pendidikan jasmani, bahwa Anda dapat memahami makanan apa yang harus dikonsumsi. Nah, seperti itu. Di SD, Anda memberikan materi, atau Anda sebagai guru olahraga tidak hanya memberikan materi sepak bola, tidak hanya memberikan materi bagaimana bola voli, basket, dan lain-lainnya, tapi bagaimana melakukan pola hidup sehat yang normal dilakukan pada siswa didik Anda. Di SD, di SMP, dan di SMA, atau sederajatnya. Ya, Anda memberikan materi hal-hal tersebut. Nah, semuanya ini, semua yang ada di kelas ini, semuanya adalah tujuan dari pendidikan jasmani yang nantinya akan Anda berikan pada siswa didik Anda dalam materi pendidikan jasmani. Nah, ini paling lengkap. Apakah Anda pada materi hitung-hitungan, ya, materi hitung-hitungan diajarkan kebugaran jasmani? Apakah Anda di materi materi kebahasaan diajarkan bagaimana melakukan keterampilan gerak? Nah, ini semuanya ada di pendidikan jasmani. Lengkap, full. Semuanya ada di pendidikan jasmani. Anda sebagai guru nantinya harus sebisa mungkin memberikan ini kepada anak didik mahasiswa sekalian, atau anak didik teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, tidak hanya diajarkan bola basket, bola basket itu senang main, aku tak ngisor pohon. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa kita harus menghilangkan paradigma itu. Bukti kalau misalkan hal tersebut yang mengartikan bahwa teman-teman masih belum memahami dan mencintai guru olahraga atau profesi guru olahraga atau guru pendidikan jasmani. Next. Nah, ketika muatan ini tadi, pemberian muatan ini tadi dalam materi pendidikan jasmani atau olahraga, ke depannya siswa dapat memiliki kreativitas, inovatif, terampil, kemudian kebiasaan hidup sehat, ya, dan memiliki pengetahuan gerak pada manusia. Ada salah satu kasus bahwa usia SMA tapi belum bisa menguasai keterampilan belum bisa melakukan keterampilan gerak, ya, gerak. Koordinasi masih lemah pada saat individu yang ada di SMA. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, maka dari itu, ketika seorang itu dalam usia yang matang, maka ditujukan pula atau seimbang dengan pengetahuannya. Seperti itu. Next. Dalam pengoptimalan pada pembelajaran pendidikan jasmani, siswa tidak bisa bekerja sendiri, ataupun guru tidak bisa bekerja sendiri, ataupun materi yang ada di mana-mana, atau ada di buku referensi, web referensi, dan lain-lainnya, tidak bisa bekerja sendiri, harus saling bekerja sama, harus saling berkaitan. Ini adalah bagan yang saya buat. Bahwasannya guru itu tidak harus memforsir siswa terhadap materi-materinya. Seperti materi yang saya sampaikan terkait ini. Saya tidak harus
materi saya ini adalah, atau yang saya ucapkan ini adalah yang paling benar atau yang paling bisa saudara angkat menjadi referensi. Tidak seperti itu. Tapi di sini adanya materi, adanya referensi yang bisa Anda gunakan, siswa gunakan, atau guru gunakan sebagai proses pendidikan pembelajaran jasmani. Siswa juga seperti itu, mendapatkan materi bukan hanya dari guru saja, tapi juga terhadap materi atau referensi yang beredar. Manfaatkan seperti ini atau pengoptimalan seperti ini yang Anda lakukan agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Next. Nah, pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang berorientasi pada penilaian ini bagan yang pernah dibuat oleh Siddentop, ya, Siddentop. Jadi untuk menilai atau melakukan evaluasi ya terhadap siswa. Ketika guru memberikan materi, ya, ketika guru memberikan keterampilan atau memberikan ilmu yang baru, ketika kita sebagai guru memberikan, harus dapat segera pula mengetahui hal yang diketahui oleh siswa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus paham. Ketika kita memberikan materi, apakah anak didik kita paham paham atau tidak. Contoh, ketika teman-teman mengamati kenapa sih guru setiap memberikan materi, ya, ada yang tanya? Ada yang tanya? Seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi materi yang telah disampaikan. Nah, misalkan dalam suatu materi atau suatu tatap muka, kok guru tidak pernah mengatakan, ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung, ataupun yang lainnya yang mengindikasi untuk mengetahui untuk mengevaluasi aspek yang diajarkan, bahwa hal itu terjadi karena yang pertama, mungkin dia lupa. Yang kedua, mungkin dia tidak tanggung jawab. Mungkin hanya, ya uslah sesuai dengan SK, saya suruh ngajar kelas ini, dan dapat jam. Udah itu aja. Tapi jika memperlakukan hal tersebut, kita harus ingat, ada anak didik kita yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita berikan materi, yang harus memahami materi tersebut. Nanti kalau misalnya ditanya di rumah, ini mau belajar apa? Nak, tadi belajar apa di sekolahan? Nggak paham, nggak tahu. Nah, ini salahnya bukan ke anak didiknya, salahnya ke gurunya. Ya apa Pak Guru, kok anak saya kok tidak memahami materi apa yang diberikan. Nah, silakan teman-teman melakukan presensi pada link yang sudah saya berikan ini. Silakan masuk pada link tersebut untuk mengakses presensi pada hari ini. Nah, penerapan pendidikan jasmani atau proses dalam pembelajaran itu harus efektif. Ya. Tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa dalam penyampaian materi atau pemberian pengajaran, guru harus sesegera mungkin
atau harus sering mengetahui respon siswa didiknya. Ya. Paham apa enggak? Tahu apa enggak? Mana yang bingung? Nah, maka dari itu, dalam menyampaikan materi, dalam memberikan pengajaran, itu harus efektif. Sekali lagi, harus efektif. Bagaimana? Saya ibaratkan bahwa teman-teman ini adalah pemburu. Ya, bukan pemburu cinta, tapi pemburu hewan. Datang ke sebuah hutan akan berburu katakanlah sebuah macan seperti itu. Ya, bukan dibunuh karena nanti takut saya apa namanya memperbolehkan membunuh hewan itu. Tidak, ini ibaratkan saja. Anda datang ke apa namanya hutan untuk tidak usah saya sebut itu mengadani ini, tapi katakanlah hewan buruan lah, katakanlah seperti itu, hewan buruan. Maka ketika Anda sudah memikirkan, oh, yang akan saya buru adalah hewan ini, katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian apa atau bagaimana caranya? Yakni caranya saya harus memiliki senjata. Senjata itu bisa perangkap ataupun senapan. Ya, nanti pulang saya bisa ambil buruan saya untuk apalah, untuk koleksi ataupun untuk dilindungi lagi kalau seperti itu. Nah, senjata itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan. D, untuk membuat mudah dijinakkan. Nah, sehingga bisa dibawa pulang. Nah, ketika senjata itu katakanlah sudah diberikan, sudah katakanlah ditembakkan atau digunakan untuk hewan buruan kita, sehingga buruan kita menjadi atau dapat dijinakkan tadi, ya bisa kita bawa pulang. Nah, kemudian efektif terhadap pembelajaran. Ini bukan lagi berburu, karena berburu tadi saya ibaratkan saja. Ketika Anda sekalian ini seorang guru pendidikan jasmani, ingin anak didiknya menguasai keterampilan gerak olahraga tenis lapangan, maka Anda harus memiliki senjata. Nah, guru itu senjatanya bukan bolpen, bukan penggaris, bukan kapur, bukan spidol, tapi guru itu harus memiliki model pembelajaran sebagai senjata atau weapon. Nah, senjatanya ini ada model pembelajaran, atau apa sih model pembelajaran? Ini kerangka yang telah disusun oleh guru dalam menyampaikan susunan materi. Anda ingin menyampaikan materi pencak silat. Bagian apa? Katakanlah seperti itu. Bagian serangan, bagian defense, basket, pada bagian shooting, pada bagian dribbling. Kemudian modelnya seperti apa? Caranya seperti apa? Kalau dulu saya mendapatkan mata kuliah itu namanya adalah pedagogi atau pedagogic sport. Itu di S2 saya. Nah, pedagogic sport itu membahas apa? Membahas model-model pembelajaran pada
model pembelajaran untuk siswa. Nah, model pembelajaran di sini ada yang dinamakan model pembelajaran berbasis langsung atau direct instruction. Guru terhadap siswa secara langsung. Ada model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning. Yakni model pembelajaran yang mengupayakan siswa itu bisa menyampaikan pendapatnya atau menyatakan argumennya. Model pembelajaran berbasis masalah. Jadi guru di sini, Jadi guru di sini menampilkan atau menayangkan sebuah permasalahan yang selanjutnya nanti dibahas menurut materi yang akan diajarkan. Kemudian ada lagi model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, model yang mana sudah ditentukan sendiri oleh guru-guru tersebut. Nah, selanjutnya dari 4 ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih harus ditiru. Nah, semua ada 4 ya, mungkin ada banyak lagi ya, tapi 4 ini merupakan model yang paling baik bagi pembelajaran. Model pembelajaran haruslah hasil dari observasi yang dilakukan guru itu kepada siswa didiknya. Guru harus tahu dulu model siswanya seperti apa, baru dirancang oleh model pembelajarannya. Pak, mana yang tidak baik? Ya, pembelajaran atau model yang keliru penerapannya. Ketika Anda memiliki siswa yang interaktif, kemudian kreatif dan lain-lainnya, Anda sodorkan model pembelajaran langsung atau direct langsung. Nah, ini mungkin tidak cocok. Nah, maka dari itu, ini semua atau ada 4 ini, mana yang lebih baik? Ya, semua lebih baik tergantung observasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh guru tersebut. Next. Model pembelajaran penjas. Model pembelajaran kooperatif tentunya yang paling disesuai dengan materi pembelajaran jasmani. Karena apa? Di model pembelajaran kooperatif ini, yakni model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajarannya. Nah, di model pembelajaran kooperatif ini, contohnya ada banyak. Ada TGT atau Team Game Tournament. Kemudian ada Student Team Achievement Division atau STAD. Ada Jigsaw. Ada Grup Investigasi. G. Ada Rotating Trio Exchange. Dan ada Group Resume. Nah, contoh, saya menyebutkan contoh saja. Di tim game turnamen TGT, kita memberikan materi, memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran bersifat perlombaan. Siswa dibagi ke dalam grup, lalu diberikan materi dan
dijadikan perlombaan atau dibuat turnamen sehingga kita bisa menyimpulkan atau bisa menganalisa dan menilai pemahaman yang dimiliki oleh siswa sekalian. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada pembahasan ini mungkin cukup sampai ini saja. Selanjutnya teman-teman saya berikan tugas. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah membuat paper mengenai model pembelajaran kooperatif. Ada TGT, STAD, Jigsaw, GI, Routing Trio Exchange, dan GR atau Group Resume. Silakan masing-masing mahasiswa per kelas mengambil materi ini. Kemudian buat kelompok masing-masing ada 3 ataupun 2 tergantung banyaknya kelas ya, maksimal 3 saja. Yang penting dalam setiap kelas, dalam satu kelas dapat membahas semuanya. Buat paper, tidak usah kayak makalah, ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, tidak usah seperti itu. Langsung Anda membahas model pembelajaran ini. Mulai dari definisi, pembahasan, kemudian bagaimana penerapannya di pendidikan jasmani, bagaimana plusnya, bagaimana minusnya, dan permasalahan yang Anda tampilkan. Saya kuliti satu persatu, bahwa bagian definisi silakan menyebutkan dari berbagai referensi atau dari berbagai pendapat orang yang menyatakan terkait materi-materi ini. Selanjutnya, saya malah lupa tadi. Selanjutnya bahas, ya, TGT itu seperti apa? Silakan sudah bahas semuanya. Kemudian definisi, pembahasan, kemudian bagaimana plusnya, apa keuntungan dari TGT, dan apa minusnya dari TGT ini, kelemahan dan kelebihannya. Silahkan dibahas masing-masing. Kemudian yang terakhir, contoh kasus. Bagaimana penerapan TGT ini di sekolah? Ceritakan di situ bagaimana penerapan TGT, bagaimana TGT itu dapat dilakukan. Contohnya seperti apa? Oh, contohnya saya membuat seperti ini, bercerita di situ. Nah, silakan teman-teman membahas tidak 1-2 lembar ya, karena teman-teman ini mahasiswa bukan sekolah. Jadi paper itu dibuat minimal 8 lembar MS Word. Teman-teman bisa mengerjakan mulai hari ini hingga 2 minggu lagi. Ya, hingga 2 minggu lagi silakan teman-teman mengerjakan itu. Jadi pertemuan besok dan besoknya lagi silakan teman-teman mengumpulkan ini. Nah, itu saja. Silakan dipilih materinya. Oke, cukup. Next, saya akan menginjak ke materi selanjutnya, yakni materi assessment atau penilaian dalam pendidikan jasmani. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan mahasiswa yang akan tampil di diskusi kita. Bentar, saya buka dulu.
Nah, berikut akan saya tampilkan video mahasiswa di kelas D ya. Nah, akan saya tampilkan, semoga bisa kelihatan ya. Berikut saya akan menampilkan video pembahasan kelompok dari kelas 3D. Yang kelas 3D sama kali belum ada. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Dokter Andes ya, bukan dokter. Suara di piring. Gangguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bisa didengar materi ini tadi. Materi dari teman-teman kalian kelas 3D.
bahwasanya tadi membahas terkait penilaian. Nah, teman-teman yang saya banggakan, penilaian. Nah, merupakan suatu evaluatif dalam melihat seseorang. Bentuknya berupa angka biasanya, yang sangat penting sekali tentunya di dunia pendidikan. Karena dengan kita melakukan penilaian yang untuk melihat kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang ada pada dunia pendidikan pada umumnya, yang biasanya diberikan oleh guru kepada anak didiknya dengan rubrik-rubrik atau berupa rubrik atau dengan teknik-teknik tertentu. Penilaian tidak bisa ngawur. Penilaian itu tidak bisa asal. Karena di dalam penilaian itu ada berbagai butir yang menjadi pertimbangan untuk menentukan atau untuk memberikan penilaian pada seseorang. Contoh aja, ketika Anda bilang ya dalam hati ketika si cewek ataupun si cowok jalan-jalan kemudian ada cewek atau cowok lewat di depan Anda, cewek itu cantik, cowok itu ganteng. Pasti Anda memiliki kriteria tersendiri. Cantik menurut saya tidak begitu cantik menurut teman-teman sekalian. Ganteng menurut Anda bukan juga ganteng bukan berarti ganteng juga di teman Anda yang menyatakan ganteng tersebut. Atau teman cewek Anda seperti itu. Cewek-cewek udah ngumpul, cowok-cowok udah ngumpul katakan seperti itu. Ada cewek liwat, cowok liwat. Wah, itu cantik apa nih? Ganteng apa nih? Nah, pasti ada seperti itu. Memiliki kriteria tersendiri. Saya di sini mengampu dosen biomekanika anatomi yang mungkin teman-teman sudah Anda tempuh. Pak Akbar itu angel karena penilaiannya tidak mudah. Karena penilaiannya ngawur, katakanlah seperti itu. Tidak ada dosen ataupun guru menilai secara ngawur atau asal yang sudah saya sebutkan tadi. Guru memiliki pertimbangan. Ya, ada keaktifan, kemudian ada keaktifan, kemudian ada apa lagi ya, aktif, kemudian kehadiran dan lain-lainnya, ada 4 item. Nah, itu menjadi pertimbangan bagi saya. Ya, tidak ngawur sekali lagi. Ketika saya memberikan penilaian, nilainya kok anjlok semuanya, itu bukan saya ngawur. Karena itu saya sudah memiliki metode-metode khusus, teknik-teknik khusus. Atau banyak sekali nih di Instagram, Twitter, dan Facebook kalau ada dosen yang bercanda. Ada dosen yang menilai dengan cara menyebar, kemudian misalkan ada paper yang terbuka itu nilainya A, kemudian yang tertutup nilainya B, atau kalau hanya selembar nilainya C, seperti itu. Nah, itu tidak ada seperti itu cuma guyon, cuma bikin-bikin happy. Tapi setiap guru, dosen ataupun penilaian semuanya memiliki penilaian tersendiri. Saya membuka materi sekilas dari saya. Penilaian
merupakan proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Penilaian hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PORKES merupakan kegiatan penting harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak hanya memberikan materi, seorang guru tidak hanya mentransfer ilmunya, tapi seorang guru dituntut untuk dapat meningkatkan keterampilan atau pengetahuan pada siswa didiknya. Guru dapat mengetahui bagaimana meningkatnya, bagaimana bertambahnya suatu ilmu terhadap peserta didiknya adalah dengan cara penilaian. Anda pada waktu biomekanika ada yang mendapatkan B, ada yang mendapat A, ada yang mendapat C, D, dan lain-lainnya. Itu berdasarkan dari unjuk kerja teman-teman sekalian. Bagaimana kehadiran teman-teman, bagaimana keaktifan teman-teman, bagaimana tugas teman-teman, bagaimana evaluasi teman-teman sekalian, itu termuat dalam nilai tersebut. Nah, beruntung sekali saya pasti memberikan bonus. Bonus di sini adalah ada S dan K. Ya, misalkan misalkan kalau Anda beli atau misalkan Anda lagi beli apa gitu pasti ada S dan K berlaku. Misalkan beli satu dapat dua, beli satu dapat satu, S dan K berlaku. Jika Anda membeli lewat aplikasi, jika Anda membeli langsung ke toko, jika Anda membeli menu ini, seperti itu. Di mata kuliah saya juga seperti itu. Bahwasanya ketika saya memberikan bonus, cewek cowok sih ganteng Pak, bukan, tenang saja. Saya bersifat objektif. Itu menjadi guru atau menjadi dosen itu ketika pilihan harus objektif, ya. Saya tidak mengenal Anda saya amati ketika melakukan pembelajaran. Ya, anaknya Pak A, Pak B. Nah, tidak ada seperti itu, ya. Ketika Anda unjuk kerja Anda, api-api ini dapat bagus. Di mata kuliah saya, sering masuk, aktif anaknya, kemudian anaknya juga baik, selanjutnya nilai-nilainya juga bagus-bagus, maka saya memberikan nilai tambahan. Tapi ini bersifat tertentu dan tidak wajib. Wajib hukumnya guru itu menambahkan nilai. Tidak seperti itu teman-teman. Bahwa menambah nilai itu hanya mungkin sebagai apresiasi, kalau menurut saya sebagai apresiasi dari dosen kepada mahasiswa agar belajarnya lebih giat lagi. Aku kayak gini nilaiku kok B. Oke, saya akan tingkatkan. Nah, seperti itu. Pilihan saya seperti itu. Sama sekali tidak ada yang memberatkan pada mahasiswa atau peserta didik saya sendiri. Karena saya adalah mantan mahasiswa, jadi saya paham. Saya paham sekali bagaimana teman-teman sekalian. Ketika teman-teman mengerjakan tugas, pasti dengan sungguh-sungguh. Nggak ada mahasiswa yang, ini jawaban salah. Apalagi pembelajaran online. Nggak mungkin nanti dipukul Pak Akbar. Nggak ada. Nggak ada, saya sama sekali tidak ada kekerasan fisik atau melakukan apapun kepada mahasiswa. Sama sekali tidak ada. Kita sangat berhubungan baik, menjaga baik, dengan pembelajaran juga seperti itu. Dalam penilaian apalagi tidak ada satupun unsur yang di luar dari kewajaran. Semuanya adalah hal-hal yang wajar. Next. Nah,
4 dasar yang harus dipenuhi dalam menilai, baik bagi guru ataupun bagi dosen selaku pengajar. Yang pertama, penilaian pendidikan ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh. Ya, menilai kemampuan atau menilai pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Hasil dari penilaian yang kedua, hasil dari penilaian dapat digunakan untuk menentukan pencapaian kompetensi melakukan pembimbingan pribadi peserta didik. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sudah menunjukkan kontribusi, menunjukkan hasil, menunjukkan aksinya, ya, performanya selama pembelajaran. Nah, ini ditentukan nilai tersebut atau nilai yang diberikan itu tuntas ataupun tidak tuntas, atau lulus ataupun tidak lulus. Kalau misalkan bahasa yang lebih kasar seperti itu, lulus atau tidak lulus. Penelitian penilaian bertujuan pengembangan seluruh potensi peserta didik, termasuk pembinaan prestasi. Nah, ketika nilai ini diberikan, nanti akan diketahui, oh ini nilainya tinggi. Jadi anak ini memiliki bakat mata pelajaran ini, atau pada materi ini dia sangat menguasai. Nah, ketika mengetahui siswa yang mendapat nilai tinggi, ini bisa dikembangkan atau bisa dibina lagi untuk meningkatkan kemampuan atau dapat berprestasi. Ya, contohnya seperti itu. Oh, ada anak didik kita yang handal dalam sepak bola, karena keterampilan mengolah bolanya bagus, tendangannya sesuai, dalam penilaian bagus juga. Nah, maka itu kita bisa rekrut nih, yuk ikut SSB kita yuk. Nanti kita bina agar dapat mengeluarkan potensi-potensinya. Kemudian masih di nomor 3. Bentar. Oke, masih nomor 3. Ini terjadi jika misalkan orang tersebut nilainya buruk, nilainya jelek. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kita nanti akan melihat, oh ternyata dia tidak minat dengan olahraga. Nah, kita berikan lagi nih, kita kembangkan lagi ini loh. Kenapa kamu kok tidak minat? Karena kita bisa memberikan treatment nanti agar siswa itu menjadi minat sehingga menjadi nilai yang terbaik. Seperti itu. Untuk memperoleh data yang lebih dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, perlu digunakan banyak teknik penilaian yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan. Nilai ini adalah sebagai patokan secara resmi terhadap penilaian terkait individu tersebut. Individu paham ataupun kurang paham, ini didasarkan dari penilaian tersebut yang bersifat objektif. Penilaian secara umum dalam dunia pendidikan. Ini penilaian itu masih disebutkan yang pertama sebagai salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi nilai itu sebagai pedoman syarat kelulusan. Contoh, teman-teman masih ingat Danem? Danem atau zaman saya Danem sih. Kalau mungkin teman-teman sekalian apa ya? Nilai lulus seperti itu. Nilai lulus misalkan mau di SMA ini nilainya harus sekian sampai sekian. Di SMP ini nilainya harus sekian sama sekian. Kalau zaman saya dulu masih ada, namanya adalah Danem. Tapi kalau di teman-teman sekalian, saya kurang tahu apa namanya. Tadi ada range nilai. Nah, range nilai itu masih kalau di dunia pendidikan itu masih digunakan sebagai salah satu pertimbangan atau mengaplikasikan bahwa anak ini kemampuannya seberapa. Kemudian penilaian sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Nah, ketika mengetahui nilai ini, maka
harus dikembangkan lagi. Oh, nilainya masih 100. Kita tingkatkan lagi dari 150, 70, kita tingkatkan lagi sampai 100. Nah, kemudian 3, dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maksudnya di sini adalah nilai sebagai suatu patokan dalam metode yang diberikan. Ada kurikulum ini nih, cocok apa enggak? Cocok apa enggak itu didasarkan dari evaluasi dari pendidikan tersebut. Nah, silakan melakukan presensi, ada 2 ya, ataupun 3, ada presensi ini, kemudian teman-teman bisa mengaksesnya untuk melakukan presensi pada materi kali ini. Oke, next. Nah, bagaimana pelaksanaan penilaian yang dapat dengan baik? Yang pertama, seorang guru itu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat ukur. Bagaimana alat ukur untuk menilai seseorang atau menilai peserta didik kita? Bukan ngawur, bukan asal sebar atau bersifat subjektif. Oh, arek kae koncone bojoku, arek kae koncone dulurku. Nah, enggak mungkin, enggak boleh seperti itu. Harus bersikap objektif. Oh, ternyata dia pada materi ini menonjol sekali, kemampuannya juga bagus, nilainya ada sekian, oke, kita luluskan. Kemudian guru itu harus paham lagi terkait cara menyusun karakteristik materinya. Karakteristik penilaian terkait materinya. Materinya seperti apa, ditujukan kepada siapa, itu harus cocok. Materi pada siswa SD. Materi untuk siswa SMA tapi dihasilkan oleh SD. Maka KKM atau penilaiannya itu harus disesuaikan. Jadi kalau materinya seperti apa, nilainya harus sesuai. Materi SMP diajarkan di SD, nah ini tidak sesuai. Maka nanti takutnya tidak lulus semua. Tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa yang nilainya juga bagus. Kemudian next, faktor yang menentukan dalam keberhasilan penilaian. Menilai seseorang itu berhasil jika yang pertama, kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kurikulum diberikan, kemudian guru membuat rancangan pembelajarannya, kemudian guru dalam merancang pembelajarannya juga merancang bagaimana penilaiannya. Kemudian mengkonstruksi perangkat instrumen dalam menilai, ya, dalam menilai ini diharuskan sesuai dengan apa yang dinilai atau apa materi yang diajarkan, sesuai dengan karakteristik penilaian itu diberikan. Kayak tadi saya sebutkan di awal bahwa guru itu harus memiliki instrumen yang pakem. Oh, saya menilai terkait materi ini adalah bagaimana sikap-sikap yang sudah saya ajarkan dengan nilai-nilai yang saya berikan. Seperti itu. Kemudian pemilihan metode penilaian yang digunakan. Bagaimana metodenya dalam menilai? Apakah dengan tes atau dengan cara-cara yang lain? Nah, dalam menilai juga ada permasalahan. Apa saja permasalahan? Yang pertama, asesmennya tidak tepat. Jadi penilaiannya tidak tepat, tidak sesuai. Kemudian kesalahan asesmen yang digunakan. Asesmen apa? Kurang lebih sama ya, 1 dan 2 ini. Tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah nomor 2 ini, nomor 1 ini adalah sifatnya yang subjektif. Ya, masih banyak kita jumpai penilaian itu berdasarkan kerabat dan lain-lainnya. Oh, aku kenal dia, oh kedekatan saya dengan dia. Seperti itu. Kemudian pengukuran yang dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan.
terkait materi yang diajarkan salah atau tidak tepat pada siswa yang diajarkan. Penyusunan instrumen masih sangat terbatas. Nah, instrumennya mungkin terlalu lama atau model lama yang digunakan kemudian dilakukan kembali ke depannya. Jadi tidak ada pembaruan di situ. Kemudian kurang relevansi dengan materi, tidak tepat pada materi atau kurikulum. Nah, ini penilaian berdasarkan subjektivitas yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya. Nah, model penilaian yang banyak digunakan adalah yang pertama ada menilai menggunakan kriteria. Kemudian ada yang menggunakan reliabilitas atau range nilai tertentu. Kemudian ada penilaian dengan melibatkan rubrik, membuat rubrik penilaian atau membuat tingkat-tingkatan penilaian. Penilaian pada proses dan produk. Nah, ini berdasarkan teori ya, kalau yang warna kuning. Tapi kalau kita sebagai unjuk kerja di Penjas juga dilakukan seperti itu, atau di ilmu-ilmu yang lain, ini bisa observasi atau pengamatan dari guru, penilaian antar sejawat, antar teman atau antar siswa, kemudian penilaian diri sendiri, kemudian bermain suatu permainan dan memodifikasi permainan atau gameplay and modify game. Kemudian ada tugas melakukan suatu event atau melaksanakan perintah dari pengajar, wawancara atau interview. Biasanya ini digunakan oleh Pak Rio, Pak Yanuar bisa menggunakan wawancara atau interview. Pertanyaan terbuka atau open response question. Kemudian ada jurnal. Jurnal ini maksudnya adalah penilaian-penilaian yang diberikan oleh guru tertentu, ya. Kemudian proyek siswa atau student project. Siswa diberikan proyek, berhasil atau tidak, berdasar seperti itu. Kinerja siswa atau student performance, katakanlah mempraktekkan suatu gerakan itu berhasil atau bagaimana proses gerakan itu dilakukan, berhasil seperti itu. Atau student portfolio. Nah, portfolio ini maksudnya adalah mengumpulkan beberapa dokumen atau menunjukkan beberapa kinerja yang dapat dilakukan penilaian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada 2 materi tadi. Silakan teman-teman silakan teman-teman mengecek semuanya materinya, dan jangan lupa ada presensinya di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi perkuliahan masih saya sajikan dalam bentuk online ya, karena masih ada pandemi ya. Kapan pandemi ini berakhir saya kurang tahu. Walaupun Pak ini sudah ada nih aturan yang diberlakukan. Nah, tapi saya anggap aturan itu masih belum sesuai dengan Kemendikbud yang diberikan, masih ada sedikit celah-celah. Nah, ini takut ya, di pandemi ini jangan main-main, saya takut. Oke, terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk teman-teman sekalian dan orang tua Anda sekalian. Terima kasih.